Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, kira-kira kita minggu ini mau belajar soal apa ya adik-adik ya? Sekarang Kakak Gilang mau nanya nih, siapa di sini yang punya sahabat? Iya, pasti kebanyakan adik-adik punya sahabat ya. Punya orang yang terdekat dengan kita, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di dalam rumah. Nah, orang tua atau kakak atau adik itu bisa loh menjadi sahabat kita karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kita. Nah, sahabat itu apa sih adik-adik? Iya, sahabat itu adalah seseorang yang dekat dengan kita, yang menemani kita bukan hanya dalam keadaan suka, namun juga dalam keadaan duka adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan kita adik-adik, Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita putus asa, atau apapun, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sama nih temanya kayak tema sekolah minggu pada hari ini, yaitu Yesus adalah sahabat bagi orang yang berputus asa. Halo semua, selamat pagi. Senang sekali kita jumpa kembali dalam acara Bina Iman. Wah, udah pada gak sabar nih kelihatannya. Eits, tapi jangan lupa, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Sekarang coba adik-adik siapkan hati, sikap untuk berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih
Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami dan menjadi sahabat kami, baik dalam suka maupun duka. Tuhan, kami serahkan acara Bina Iman pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mampukan kami dan bimbinglah kami Tuhan, agar dapat menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bina Iman. Halo adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini, Kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan bacaan kitab suci untuk minggu ini yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Silakan ditonton dulu videonya adik-adik. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Hari sudah sore. Di ufuk barat, matahari menyelinap di balik bukit. Tetapi di bukit hijau dekat danau, orang-orang masih tetap duduk mendengarkan Yesus. Mereka sudah bersama Yesus hampir sepanjang hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sudah hampir malam ini. Naiklah ke perahu dan mulailah mendayung. Lalu aku akan menyuruh orang banyak itu pulang." Murid-murid naik ke perahu. Mereka mendayung di atas air yang biru. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Perlahan-lahan mereka berjalan di pesisir danau itu. Akhirnya Yesus sendirian. Matahari tenggelam di barat. Dan Yesus berlutut di rumput di bukit hijau dekat danau. Yesus mengadah. Ia berdoa. Ia berbicara dengan Allah lama sekali. Setelah beberapa lama, Yesus berdiri. Ia memandang ke kejauhan, ke seberang danau. Ia melihat murid-murid di tengah danau di perahu kecil itu. Danau diterpa badai. Angin bertiup kencang dan ombak sangat besar. Perahu kecil itu diombang-ambingkan ombak yang besar. Angin bertiup kencang dan ombak begitu besar sehingga para murid hampir-hampir tidak dapat mendayung perahu itu. Lalu Yesus turun dari bukit menuju ke air dan Yesus berjalan di atas permukaan air ke arah perahu kecil itu. Yesus tidak tenggelam. Ia berjalan meniti ombak. Murid-murid melihat Yesus datang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus.
mereka ketakutan. Akhirnya Yesus berseru kepada mereka, "Jangan takut, ini Aku." Mereka mengenali suara Yesus, tetapi bagaimana mungkin Yesus ada di sana, di atas air? Petrus bertanya, "Oh Tuhan, sungguhkah itu Engkau? Kalau demikian, biarkanlah aku menemuimu di atas air." Jawab Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Cepat-cepat Petrus melompat ke sisi perahu. Ia berdiri di atas air. Ia memandang Yesus dan ia berjalan meniti ombak, sama seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi ombak besar datang lagi. Petrus melihat ombak besar itu datang dan dia ketakutan. Lalu ia mulai tenggelam. Petrus berseru, "Oh Tuhan, tolonglah aku." Dengan cepat Yesus menangkap tangan Petrus dan memeganginya. Kata Yesus kepada Petrus, "Mengapa engkau takut?" Ya, mengapa Petrus harus takut bila Yesus ada bersamanya? Lalu Petrus dan Yesus bersama-sama berjalan di atas air. Mereka berjalan ke perahu kecil itu. Ketika mereka sudah berjalan di perahu, angin berhenti bertiup. Ombak besar berubah menjadi kecil. Dengan mudah, murid-murid dapat mendayung kembali. Lalu, para murid berlutut di kaki Yesus. Kata mereka, "Engkaulah Anak Allah." Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus berjalan di atas air kali ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk mensubscribe, share, komen, dan like channel Hidup TV. Dan jangan lupa ya, sebarkan kepada teman-teman kalian tentang berita kebaikan ini. Dadah! Nah adik-adik, tadi sudah menyimak video tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Ayo kita bayangkan kalau kita yang ada di perahu itu. Rasanya kita juga pasti akan panik, takut, dan putus asa ya, seperti murid-murid Yesus. Udah mana di tengah laut, gelap, ada badai pula. Siapa juga yang gak takut ya kan? Adik-adik, kehidupan kita dan berbagai masalahnya itu diibaratkan sebagai laut, perahu, dan badai dalam bacaan itu. Ketika kita hidup, kita mengarungi lautan kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi Tuhan memang tidak menjanjikan perjalanan kita akan mudah dan gampang aja. Banyak badai yang datang dan menghantam perahu kita, seperti yang dialami para murid tadi ya. Apa sih badai kita? Contoh gampangnya, ketika kita dapat nilai ulangan atau nilai tugas yang buruk, padahal kita udah belajar dengan rajin. Atau ketika kita dimusuhi teman, padahal kita rasanya baik-baik aja sama teman kita. Atau ketika kita merasa apapun yang kita kerjain gak berhasil. Badai-badai itu ngebuat kita merasa rendah diri dan putus asa, seperti murid-murid tadi. Nah, tadi kakak sempat bilang kan, kalau Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita akan gampang. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa bahkan dalam badai pun Ia akan menemani dan mendampingi kita, seperti Tuhan Yesus yang menenangkan badai dan juga menenangkan para murid. Tuhan mau kita untuk meminta bantuannya ketika kita menghadapi badai, lewat berdoa dan percaya kepadanya. Kalau kita meminta tapi kurang percaya,
ya nanti kita akan seperti Petrus yang ketika udah bisa berjalan di atas air, malah pelan-pelan tenggelam. Karena Petrus kurang percaya pada Yesus sendiri. Jadi adik-adik, ketika kita menghadapi badai atau masalah, apapun bentuknya, katakan dalam hati dengan penuh iman, Tuhan, bantu dan pegang tanganku agar aku berani menghadapi masalah atau badai ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang ya kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Kali ini Bunda Susi mau bercerita tentang cerita kehidupan. Tapi Bunda Susi nggak sendirian. Bunda Susi ada yang menemani, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Siapa ya? Mau tahu? Nah, ini dia orangnya. Namanya Kak Arwin. Maunya dipanggil Kak Arwin karena supaya muda terus katanya. Hai adik-adik, apa kabar? Ini Kak Arwin namanya. Nah adik-adik, Bunda Susi sebelumnya mau tanya, apakah adik-adik pernah merasa putus asa? Misalnya udah belajar terus tapi nilainya jelek terus. Atau misalnya kalian kehilangan barang, cari kesana kemari, nggak ketemu-temu. Atau juga misalnya berantem sama temen, udah minta maaf berkali-kali tapi nggak dimaafin juga, merasa putus asa. Banyak sekali masalah yang membuat kita putus asa. Tapi apakah putus asa itu baik? Tidak ya, putus asa itu tidak baik. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menopang kita, membantu kita. Seperti yang Kak Arwin mau ceritakan nih hari ini. Jadi kita dengarkan ya ceritanya Kak Arwin, bagaimana Kak Arwin waktu itu menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan. Waktu itu Kak Arwin kena stroke, masuk rumah sakit. Saat itu Kak Arwin waktu masuk rumah sakit bisa jalan-jalan nggak? Nggak bisa jalan-jalan. Jadi cuman bisa apa aja? Nggak bisa ngapa-ngapain, dia tergeletak tidur aja gitu. Nggak bisa kemana-mana. Makan susah? Makan juga susah. Jadi hanya tidur di tempat tidur saja ya pada saat itu ya Kak Arwin? Iya, tergeletak tidur, nggak bisa ngapa-ngapain aja ya. Semua harus dibantu? Iya betul. Dan Kak Arwin apakah merasa sedih saat itu? Itu sedih ya? Iya sedih. Dan putus asa ya? Nah, Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kak Arwin diingatkan? yang Karun diingatkan sama Bunda. Akhirnya Bunda juga Diingatkan Bunda diingatkan untuk untuk berdoa. Berdoa karena ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya selalu menopang kita. Ya, Lalu kita berdoa bersama-sama ya. betul. Kami berdoa bersama-sama. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kak Arwin bisa apa sekarang? Udah bisa apa aja? Karun juga dia bisa jalan-jalan sendiri. Kalau pakai tongkat ya, dia bisa jalan bergerak sendiri. Gitu. Bisa sendiri. Bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Tuh. Walaupun saat ini belum pulih sekali, tapi Kak Arwin percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan dia suatu saat nanti ya. Ya betul. Kak Arwin tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Adik-adik, kita semua memiliki masalah, tapi yang perlu kalian ingat bahwa masih ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Karena kita semua ini sahabatnya Tuhan Yesus loh adik-adik. Coba deh, misalnya adik-adik suatu saat pergi, terus ada teman melihat ada ibu-ibu yang adik-adik tidak kenal, barangnya jatuh. Apakah adik-adik tinggalkan? Tentu tidak ya. Sebagai anak sekolah minggu, anak Tuhan, kita tentunya membantunya ngumpulin barangnya, kasih ke ibu itu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang jatuh itu teman kita? Apakah kita diemin? Tentu tidak ya. Bahkan kita mengumpulkannya, kalau perlu kita anterin dia supaya dia nggak jatuh, barang-barangnya nggak jatuh berhamburan lagi. Kita anterin sampai rumah ya. Nah, adik-adik, kita pun begitu.
kita punya Tuhan Yesus yang selalu siap membantu kita. Yang penting kita minta pertolongan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan setiap umatnya, setiap sahabatnya. Tuhan Yesus kan sayang banget sama kita, ya kan Kak Arwin? Sayang ya, sayang sekali. Oleh sebab itu apalagi kita ada firman Tuhan yang mengatakan, tenang, aku ini, jangan takut. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus mau ingatin kita semua bahwa tenang, kalau ada masalah tenang, ada Tuhan Yesus, jangan takut. Jadi serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita punya sahabat yang sangat setia, namanya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita Bunda dan Kak Arwin. Oke, bye-bye. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Dan yuk kita nyanyi bersama-sama setelah ini ya adik-adik. Judulnya Sobat Setia. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye.
Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil karton, lalu dibuat bentuk bulat seperti ini. Setelah itu, ambil kertas origami warna biru untuk membuat lautannya. Kertas origaminya ini dibuat seperti bentuk bulatnya ya. Kalau sudah buat bentuk setengah lingkaran yang sama, kita gunting. Setelah itu, gunting juga bentuk ombaknya. Setelah itu, dilem dan ditempel. Setelah itu, kita akan membuat setengah lingkaran dan juga segitiga dari kertas origami berwarna lain. Lalu ditempel di dekat laut yang tadi sudah kita buat. Untuk membuat orang-orangnya di kapal, kita akan membuat bentuk lingkaran seperti ini. Lalu, buatlah gambar muka di lingkaran yang tadi. Setelah itu boleh diwarnai. Nah, kalau sudah, boleh dilem dan ditempel ke kapalnya. Setelah itu, kita akan gambar dan membuat bentuk Yesus seperti ini. Lalu dilem dan ditempel di depan kapalnya. Lalu untuk dekorasi, boleh membuat gambar awan dan matahari. Setelah itu, kita akan menulis ayatnya. Matius bab 14 ayat 27. Tenanglah aku ini. Janganlah takut. Setelah itu, kita akan membuat gantungan seperti ini. Pertama-tama, bolongkan bagian atasnya. Setelah itu, ambil tali dan dimasukkan ke dalam, lalu diikat. Lalu, bagian sisanya ini boleh dipotong. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengikuti sekolah minggu online, sudah mendengar cerita, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Ayo duduk manis, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Siapkan hati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami, supaya kami menjadi anak-anak kesayanganmu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, di bulan kitab suci, ajak mama papa untuk baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Oke, selamat menjalankan hari Minggu. Tuhan berkati. Nah, adik-adik udah dengerin kan pengajaran sekolah minggu kita dari awal hingga akhir. Nah, intinya yang Bunda dan kakak-kakak ajarkan pada hari ini adalah bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berdoa
dan berserah kepada Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti menemani dan membantu kita dalam keadaan sulit kita, adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan pengajaran sekolah minggu pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Bunda dan kakak-kakak guru dapat bermanfaat buat adik-adik. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah!